Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Podcast pada siang hari ini membahas tema mengenai profesi perawat profesional dan sejahtera bersama hadir Sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sulawesi Utara Nurse Oldi Rembet Sarjana Keperawatan. Selamat siang Pak Oldi. Selamat siang Bung David, selamat siang Tribuners dimanapun berada. Ya, Tribuners, pada tanggal 12 Maret merupakan International Nursing Day ya, atau Hari Perawat Internasional. Kalau di Sulawesi Utara seperti apa organisasi mengenai PPNI ya, pendekannya ini? PPNI. Iya. Bagaimana kalau di Sulawesi Utara terkait organisasi ini, Pak Oldi? Baik Bung David, selamat sore sekali lagi Tribuners. Organisasi profesi di Sulawesi Utara ini hadir di setiap kabupaten kota, 15 DPD, dan juga setelah DPD di bawahnya ada DPK, Dewan Pengurus Komisariat. Yang itu jumlahnya DPK di kota-kota begitu. Di kota dan kabupaten. Ya, jadi ada macam di Manado kita punya puluhan DPK. Lumayan paling besar di Manado. Di beberapa DPD juga paling tidak paling sedikit itu punya 4 DPK. Kemudian bervariasi sampai Manado yang paling banyak. Manado itu ada di 30 DPK sampai saat ini, dan tidak menutup kemungkinan DPK-DPK ini akan terus bertambah. Jadi secara komunitas kita ada di tiap kabupaten kota dan juga di DPK. DPK itu ada di rumah sakit, puskesmas. Jadi setelah pengurus kota kabupaten, PPNI hadir sampai ke institusi pelayanan kesehatan dan juga institusi pendidikan keperawatan. Jadi PPNI ini setiap perawat itu masuk dalam keanggotaan PPNI ini ya? Iya. Kalau di Sulawesi Utara berapa banyak itu? Sekarang kami punya anggota aktif ya, itu ada di angka 14.500 sekian. Banyak sampai saat ini ya. Itu yang terdaftar aktif. Terdaftar aktif. Ada juga yang pernah terdaftar tapi tidak aktif dalam hal keanggotaan. Misalnya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir tidak lagi melakukan istilahnya registrasi ulang, atau pada saat dilakukan penilaian kompetensi untuk syarat pengusulan izin selama 5 tahun berikut setelah terakhir didaftarkan, kemudian belum mengurus. Jadi ini, profesi perawat itu yang di rumah sakit, di klinik semua itu harus ada izin juga? Harus ada izin. Jadi izin itu didapat nanti setelah selesai pendidikan, kemudian mendapatkan namanya hasil uji kompetensi, sertifikat, ditandai dengan sertifikat, kemudian sampai saat ini mengurus yang namanya surat tanda registrasi. Lalu ketika sudah ada di klinik, di pelayanan kesehatan, di rumah sakit, puskesmas, itu harus mengantongi juga surat izin praktek. Sampai saat ini syaratnya seperti itu, dan ini juga yang bisa memungkinkan kami pengurus DPW PPNI dan juga DPD sampai DPK itu bisa mengetahui berapa jumlah perawat yang menjadi anggota PPNI. Jadi komunitasnya cukup besar sebetulnya. Kalau mau dihitung-hitung dengan lebih dari 1.000 perawat yang diluluskan oleh institusi pendidikan setiap tahunnya, maka kelompok kami ini cukup besar dan signifikan kalau mau dibandingkan dengan organisasi kesehatan lain, di mana jumlah ini terus bertumbuh. Dan sebarannya sampai ke seluruh DPD dan bahkan tadi yang di bawah DPD, DPK di DPD. Tentu bagaimana menjaga organisasi ini agar tetap solid, kan banyak sekali ternyata anggotanya, setiap perawat 14.000 kalau tidak salah. 14.000 sekian ya, itu yang terdaftar aktif. Ya, jadi kesulitan anggota itu tentu saja salah satu prioritas kami di DPW PPNI, di mana dalam pelaksanaan tugasnya DPW, DPD itu melakukan yang namanya monitoring evaluasi. Apa saja yang menjadi kebutuhan perawat, mulai dari tingkat pelayanan yang paling bawah katakanlah di DPK-DPK. Kebutuhan-kebutuhan ini terus dilakukan pemantauan, dan pada perkembangannya kesulitan dari anggota ini terus dikawal sampai pada bagaimana informasi dari pengurus itu sampai ke anggota. Bukan sekedar grup WA, tapi juga penyediaan
sampai saat ini kami sudah menyediakan website untuk setiap DPD, sehingga seluruh anggota bisa mengakses ke DPD, ke website DPD masing-masing. Misalnya www.ppniminahasa.com misalnya. Anggota bisa akses ke situ. Bisa menyampaikan keluhan di situ, meskipun juga kita punya grup masing-masing tentu saja. Seperti keadaan perkembangan saat ini, di mana grup itu sudah merupakan hal yang biasa. Nah, namun juga saat monitoring evaluasi ini, kami memantau kejadian-kejadian khusus yang menimpa tenaga perawat. Ya. Seperti lalu kan pandemi COVID, banyak tuh perawat yang juga korban juga. Iya, yang menjadi korban, yang sakit, meninggal. Karena kalau yang nggak ada perawat juga, saya merawat pasien COVID nanti. Iya, perawat mengambil peran besar pada saat COVID. Tidak berarti yang paling unggul. Semua kita bekerja sama. Tenaga kesehatan, tenaga medis bekerja sama di semua lini. Dan juga banyak tenaga non kesehatan juga yang terlibat tentu saja. Namun di garda terdepan itu kami sebut sebagai masyarakat sebetulnya, tapi benteng pelayanan di tempat pelayanan kesehatan itu adalah perawat. Dan luar biasa di situ kepahlawanan itu muncul karena sekalipun baru lulus sekolah, sekalipun sudah usianya sudah boleh dikata tidak muda lagi, atau ada yang senior, semuanya turun untuk penata laksanaan waktu pandemi COVID ya. Nah, kalau PPNI sendiri bagaimana mengenai ini terkait kesejahteraan perawat, seperti apa bidang-bidangnya, mungkin apa yang bisa diusahakan pada perawat untuk peningkatan kesejahteraan perawat sendiri? Iya. Seperti topik kita sore ini ya, kesejahteraan perawat, tentu saja anggota-anggota kita di semua lini tentu saya berharap kesejahteraan itu terus mendapat perhatian. Di beberapa daerah bahkan perawat itu bisa mendapat gaji yang lebih bagus, dan memang isu mengenai perawat dengan gaji rendah itu ada di mana-mana, baik sektor pemerintah dan juga swasta. Dan ini di tingkat pusat sudah menjadi perhatian dan juga sampai di tingkat DPK, di mana memang tenaga keperawatan dengan jumlah yang banyak ini rentan untuk mengalami, boleh dikata, gaji yang tidak sesuai dengan paling tidak minimal standar upah di daerah masing-masing. PPNI berusaha untuk menjaga pertama ketersediaan perawat yang berkualitas. Karena apalah artinya jumlah banyak tapi tidak berkualitas. Maka secara kontinu, secara berkesinambungan untuk peningkatan kemampuan tenaga perawat itu dibangun lewat pendidikan, pelatihan, update ilmu dan keterampilan, kemudian informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja baik di tiap daerah maupun ada di luar daerah akan terus kami sampaikan. Nah, itu ada di website masing-masing DPD. Kemudian penting bagi kami untuk mendorong teman-teman yang kemudian mempunyai usaha di luar profesi keperawatan. Ada UMKM, ada juga praktek mandiri keperawatan yang makin marak. Ya, praktik mandiri keperawatan itu perawat yang bisa melakukan praktik di rumah. Itu seperti beda lagi dengan bidan dan mantri Iya, atau bagaimana? Sebelumnya itu? ada dokter, ada bidan, ada psikolog, tenaga kesehatan, tenaga medis yang ada praktik mandiri. Di keperawatan juga kami ada. Ada juga. Yang paling marak itu perawatan luka. Perawatan luka, jadi mereka bisa pasang pelang juga, pasang papan, atau melakukan kunjungan rumah ke rumah. Namun demikian, semua praktik mandiri keperawatan itu dalam peraturan perundang-undangan masih tetap di bawah tanggung jawab tenaga medis. Ada dokter yang menjadi dokter penanggung jawab. Nah, selain itu, untuk mendorong adanya praktik mandiri, kami juga mempersiapkan tenaga-tenaga keperawatan yang terjun di bidang swasta ataupun yang bisa mendapat posisi di pejabat pemerintahan. Termasuk juga yang mau terjun ke politik, yang menjadi calon anggota legislatif itu. Kan apalagi anggotanya banyak, 14.000. Iya. Didorong, yang ada keinginan itu demi kesejahteraannya juga kami dorong. Untuk kesejahteraan ekonomi dari segi ekonomi itu tadi UMKM, praktik mandiri keperawatan kita dorong, ataupun yang punya usaha-usaha, termasuk usaha-usaha online. Nah, itu pada praktiknya kami melakukan inventarisir, dan pada saat HUT PPNI ke-49 tahun 2023 yang jatuh setiap tanggal 17 Maret, kami pada tanggal 16 Maret 2023 mengadakan yang namanya
PPNI Sulut Award, malam penganugerahan. Seperti semalam ada salah satu acara TV yang ada award-awardnya juga. Kami melakukan itu. Jadi ada kabupaten kota dengan perawat yang usaha swasta terbanyak itu dikasih penghargaan. Yang mempunyai jabatan di pemerintahan itu dikasih penghargaan. Yang mengadakan usaha-usaha ini juga diinventarisir dan sampai ke tingkat DPK. Sehingga kalau ada kami bantu untuk bagaimana membantu mempromosikan. Terus apalagi nanti kegiatan-kegiatan di International Nursing Day. Ya, kalau di Sulawesi Utara, tanggal 12 kan? 12 Mei, sudah dekat. 12 Mei. Iya. Terus kegiatan-kegiatan di Sulut apa kalau di Sulut? Iya, di Sulawesi Utara kami di tingkat pengurus provinsi di DPW kami punya kegiatan rutin dalam hal pengembangan kemampuan dalam hal ilmiah. Dalam hal ilmiah kami mendorong bekerja sama dengan ada namanya di PPNI itu Badan Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana PPNI. Tidak serta-merta tidak ada bencana kemudian tidak ada kegiatan. Kalau bencana mereka langsung turun. Minggu lalu juga ada, meskipun skalanya kecil, kebakaran di salah satu rumah anggota, ataupun ya kalau di tempat lain kemudian ditemukan lagi, tentu saja tim ini turun. Nah, di IND ini mereka mempersiapkan tim ini juga agar selalu siap sedia dengan cara ada beberapa kegiatan ilmiah. Ya, agar nanti pada saat terjadi bencana tidak harus dipanggil-panggil lagi, tapi sudah merupakan salah satu tim yang langsung turun. Dipersiapkan fasilitasnya, kesiapan jumlah tenaganya, mapping, pelaporannya, kemudian logistiknya dan lain-lain yang terkait bencana. Nah, itu di tingkat provinsi kami memperkuat itu di Bapena, Badan Penanggulangan Bencana. Untuk informasi, Bapena di Indonesia memang baru dibentuk untuk Badan Penanggulangan Bencana PPNI. Baru dibentuk tahun 2022 dan Sulut termasuk yang awal yang membentuk. Kalau di list di seluruh Indonesia kami ada nomor 1 yang membentuk Bapena. Jadi karena ini masih fresh, kami pada saat ini fokusnya ke situ. Nah, di tingkat DPD, beberapa DPD punya agenda masing-masing. Di hari International Nurse Day. Juga ada yang di tingkat DPK ya, ada di beberapa rumah sakit swasta. Mereka juga punya kegiatan lokal untuk IND. Menarik untuk ditunggu apakah beberapa DPK juga punya konsep seperti tahun lalu. Ada di salah satu rumah sakit swasta tahun lalu saya hadir juga. Selain kegiatan jalan sehat, juga ada kegiatan kebersamaan dengan wali kota Manado waktu itu, juga ada live music artis ibu kota, ada lomba-lomba, ada seru-seruan pokoknya di tingkat DPK. Barangkali tahun ini juga beberapa DPK seperti itu. Nah, DPD juga ada kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan itu, untuk memeriahkan International Nurses Day tahun 2023. Paling tidak terpantau akan lebih semarak dibanding perayaan peringatan tahun lalu, tahun 2022. Nah, terus seperti apa cara untuk meningkatkan profesionalisme dari perawat sendiri? Karena di Sulawesi Utara ini rumah sakit makin tumbuh subur, kayaknya. Pasti mesti ada perawat kan? Seperti apa meningkatkan profesionalisme sendiri dari perawat? Baik, kami di Sulut ada 15 institusi pendidikan keperawatan dari itu berbagai memang jenjang. Perawat 15 ya? 15 ya. Banyak. Ada yang diploma 3, ada yang diploma 4, kemudian S1, ada juga harusnya S1 itu kemudian diikuti dengan program nurse. Jadi ada S1 dan nurse, kemudian ada juga D4 itu kemudian disambung dengan program nurse. Ada beberapa program. Memang ada juga sekolah menengah kesehatan jurusan keperawatan setara SMA. Yang masih terus ada di Sulawesi Utara. SMK perawat. SMK keperawatan. Ya. Itu jenjangnya lanjutannya nanti ke D3 atau S1 lagi dari situ. Sebaiknya langsung melanjutkan pendidikan keperawatan, tapi level SMA, sekolah lanjutan tingkat atas ini bisa saja mereka memilih jurusan yang lain, tidak harus keperawatan. Tidak harus keperawatan. Iya. Nah, menjaga profesionalisme itu kami bangun dari waktu masih di bangku kuliah. Kurikulum di institusi pendidikan keperawatan terus kami bangun bersama. Saya menggunakan istilah bersama karena sejak kepengurusan PPNI kami setahun terakhir, komunikasi dengan institusi pendidikan terus dibangun. Ada pertemuan berkala untuk saling mengevaluasi, saling melengkapi, kemudian kita juga saling berbagi jika ada yang harus
kami penuhi di kampus yang lain. Antara lain yang kami tempuh selain pertemuan rutin juga tadi di PPNI Sulut Award. Untuk institusi pendidikan kami menemukan setiap institusi pendidikan itu punya keunggulan masing-masing yang harus kami support. Ya, PPNI mensupport itu, dan selain diberikan penghargaan, piagam, dan juga diskusi-diskusi khusus mengenai keunggulan ini. Nah, ada program kami dalam waktu dekat ini, yaitu kuliah umum atau kuliah pakar, di mana PPNI Sulut memfasilitasi ini. Kami meminta ke institusi pendidikan untuk menginventarisir kebutuhan apa saja yang butuh untuk dipenuhi lagi dari luar. Maka PPNI Sulut membentuk tim untuk bisa turun, bisa share, bisa memberikan kuliah umum atau kuliah pakar, sehingga gap antar institusi pendidikan ini makin kecil. Jadi bisa saja ada yang katakanlah unggul, ya ada yang lain mungkin tidak juga disebut tertinggal, tapi dibanding dengan yang lain ini mahasiswanya beda peminatnya, beda nama besarnya, bisa saja dikenalnya berbeda juga. Maka untuk bisa menyamakan itu, kami tentu saja tidak akan membiarkan yang unggul tetap unggul, yang belum unggul dibiarkan tertinggal. Maka kami harus membuat ini makin dekat, makin hampir sama lah dari segi keperawatan. Jadi menjaganya dari situ untuk profesionalisme, menjaga dari institusi pendidikan. Kemudian setelah mereka lulus, maka kami di PPNI Sulawesi Utara punya badan kelengkapan sejumlah 13 badan. 13 badan kelengkapan ini akan mengisi sela-sela ini yang mungkin ada masih kurang. Jadi ditambah dengan keilmuan khusus, peminatan khusus. Oh, ada juga. Ada juga. Misalnya jika kemudian ada yang butuh mendalami keperawatan anak, ada namanya Ikatan Perawat Anak. Ya, itu fokusnya ke keperawatan anak. Kemudian ada anestesi. Ada untuk pembiusan khusus juga. Iya, untuk perawatan intensif. Kemudian ada perawatan jantung, itu sendiri juga. Iya. Ada khusus juga perawatan ortopedi, traumatologi, itu sendiri. Keperawatan masyarakat, khusus masyarakat itu asuhannya berbeda juga. Ada juga khusus perawat manajer. Oh, itu bagaimana perawat manajer? Iya. Ada juga perawat gawat darurat dan bencana. Nah, itu juga ada sendiri, dan lain-lain. Nah, ini kami fokuskan organisasi yang kami sebut badan kelengkapan ini untuk kemudian menyiapkan tenaga yang baik yang baru lulus ataupun sudah lulus, agar nanti bisa lebih punya fokus pada bagian masing-masing. Seperti spesialisasi ya. Jadi tadi misalnya perawat manajer. Perawat manajer itu khususnya perawat-perawat yang sudah berada pada level manajerial. Ada beberapa level jenjang keperawatan. Ada yang disebut level atau jenjang untuk perawat klinis. Itu ada perawat klinis level 1, 2, 3, 4 seperti itu. Perawat klinis itu yang misalkan di puskesmas, di rumah sakit. Ada mereka yang bersentuhan langsung dengan pasien. Ya. Misalkan ada yang mau pasang. Iya. Perawat klinis. Iya, itu perawat klinis ya. Ada juga perawat pendidik, ada perawat peneliti, baru ada perawat manajer. Nah, perawat manajer itu sebetulnya kalau sudah tingkat lanjut ya dari perawat klinis, artinya mungkin sudah lebih senior, lebih berpengalaman, lebih pakar, itu baru bisa diusulkan untuk menjadi perawat manajer. Jadi mereka sudah terampil, jadi untuk mengawasi kemudian stafnya atau perawat baru, mereka tentu saja lebih expert. Nah, jadi bisa masuk ke jenjang lebih atas setelah melewati itu. Kalau perawat pendidik itu dia kebanyakan di institusi pendidikan, iya betul. Seperti pengajar gitu ya. Perawat yang juga pengajar atau tapi dosen, dia bisa jadi perawat juga misalkan di rumah sakit. Bisa. Tentu bisa. Ada memang yang sambil menjadi perawat pendidik di institusi pendidikan juga masih melaksanakan tugas di pelayanan. Ada juga perawat di pelayanan yang turun di pendidikan. Jadi lebih saling melengkapi. Itu yang kalau di bidang kesehatan ini kan upgrade terus kan ilmunya. Ya, apa betul. Di perawat juga seperti itu? Bagaimana kalau itu? Betul, untuk menjaga ilmu, pengetahuan, keterampilan dan lain-lain yang mengikuti perkembangan. Iya, Nah, itu dia, kami secara kontinu melakukan beberapa kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah kalau kita cari se-Indonesia mungkin setiap hari ada.
Namun di Sulawesi Utara kegiatan ini saat ini lebih banyak dilakukan oleh yang tadi badan-badan kelengkapan. Oh, yang di Iya, depan. badan kelengkapan ini yang tadi saya belum sempat menyebutkan, ada juga himpunan perawat onkologi khusus kanker, ya itu juga butuh update. Dan juga yang khusus hemodialisis ya, yang cuci darah itu juga update-nya banyak, sehingga badan kelengkapan ini memang yang paling sering mengadakan itu, mengisi kebutuhan perawat untuk bagaimana mereka mendapatkan ilmu terbaru. Itu dia tadi menyambung antara lain bagaimana menjaga profesionalitas lewat badan kelengkapan kekhususan ini, spesialisasi ini, mereka yang banyak mengisi untuk bagaimana teman-teman perawat ini untuk selalu siap mengikuti perubahan. Selain itu mendorong teknologi juga kan berubah juga kan. iya, teknologi, kemudian ya teknologi Di alat yang terus berubah. Alat di rumah sakit yang terus berubah. Iya, betul. Namun kami berterima kasih juga ada program pemerintah di mana ada di sisi pendidikan namanya kuliah dari praktisi. Ya, itu ada program khusus sekarang. Praktisi yang bekerja di rumah sakit bisa langsung mengajar di kampus. Nah, antara lain di keperawatan. Itu dari semua bidang ada diberi peluang untuk mengajar. Nah, di keperawatan memungkinkan orang yang memang bukan dosen, tapi memang dia ada di klinik, dia ada di ruangan, di pasien yang justru lebih bergaul dengan alat-alat misalnya, diberi kesempatan untuk mengajar itu, sehingga mendekatkan mahasiswa ke itu, ke teknologi yang baru, ke perawat dengan teknologi yang baru, sehingga menjaga profesionalisme sejawat perawat ini tadi di sisi pendidikan, begitu lulus dilengkapi dengan itu, dan juga bagaimana secara etik kami jaga itu. Kami punya majelis kode etik. Apa ciri-ciri perawat profesional sendiri, Pak? Pertama tentu saya kita punya kode etik itu. Mengawal ya, mengawal itu ini batasan-batasannya. Ini bagian kita, ini bagian profesi lain. Kemudian di Indonesia kami punya undang-undang keperawatan ya. Sampai saat ini kita punya itu. Sehingga untuk menjaga profesionalisme dan menjaga perawat sebagai profesi tentu saja semakin jelas ketika etik ini terus dibangun, dasar aturannya terus dibangun, dan kami di di provinsi MKEK ini bertugas memang turun sampai ke klinik, ke rumah sakit. Saya menyebut klinik itu untuk menyebut rumah sakit, puskesmas. Oh, itu bukan berarti klinik ya? sama dengan kayak klinik kecantikan atau klinik bukan, ya? pengobatan, tapi disebut klinik lah ya, rumah sakit, puskesmas. Menjaga teman-teman dalam hal itu, karena profesi kami rentan juga dengan masalah hukum, masalah etik. Seperti apa biasa yang setahu Pak Waldi kode-kode etik untuk perawat sendiri dalam menjalankan tugas? Iya, kode etik keperawatan itu memang menempatkan secara umum ya. Iya, secara umum. Menempatkan profesi perawat itu untuk bagaimana subjek objek pelayanan kita itu. Manusia harus ditempatkan secara utuh, manusia itu seperti apa. Kemudian bagaimana perawat itu merupakan bagian dari profesi, bagian dari masyarakat Indonesia, bagian dari profesi yang melakukan pelayanan, sehingga etika keperawatan ini kalau dijabarkan cukup panjang, tapi paling tidak bagaimana kita menjaga pasien, juga di dalamnya keluarga pasien. Dalam perawatannya kami memandang semua aspeknya, karena anak yang sakit orang tuanya ikut sedih, ikut stres juga. Nah itu dijaga baik-baik dalam etika. Bagaimana kita melakukan tindakan juga tidak sampai terlalu, bagaimana mengurangi sejauh-jauhnya, bagaimana menimbulkan dampak yang tidak baik. Biasa kan kalau Pak, itu sering terjadi yang di rumah sakit yang keluarga marah-marah, pasti yang kena marah itu ya perawat yang di situ kan. Betul. Dokter kan tidak selalu tiap 24 jam, kan perawat 24 jam berganti-ganti menjaga itu kan. Nah, bagaimana itu biasa, apa biasa yang Pak Waldi tahu keluh kesah perawat-perawat di Sulawesi Utara mengenai kerja-kerja mereka di luar COVID ya. Kalau COVID aduh memang semua terdampak. Perawat berada 24 jam dengan pasien 7 hari tentu saja dalam seminggu, selalu berhadapan dengan macam-macam tipikal perilaku, baik karena sesaat, karena keadaan emosi terkait penyakit atau sakit dari keluarganya pasiennya, terutama di sini. Nah, orang yang marah, kemudian ada yang istilahnya menolak informasi, menolak untuk mendapat komunikasi dari petugas, itu rentan sekali.
Dan keluhan di lapangan itu boleh dikata, kalau mau dikeluhkan ini banyak sekali setiap harinya, setiap shiftnya. Tapi karena ini merupakan hal yang rutin, merupakan boleh dikata kita kalau nggak ketemu orang yang marah berarti kita belum merawat banyak kasus ini, belum ada pengalaman yang banyak ini, karena ini hal yang rutin. Dengan tindakan kekerasan fisik juga ada ditemukan. Iya, pernah ada video juga ya kekerasan. Iya, ada beredar, ada yang kalau mungkin di ruangan atau mau dibagi, mau dicari di setiap rumah sakit mungkin ada. Kalau kekerasan verbal itu selalu ada, sehingga memang ada kadangkala sejawat kita yang harus berargumen berlebihan dengan pengunjung pasien atau keluarga pasien, itu sering juga kita temukan. Namun demikian, hal ini memang disiapkan dari bangku pendidikan sampai memang pada ada awal pendidikannya juga iya, sudah dapat pada menangani awal hal-hal itu ya Pak. Orientasi karyawan baru ini memang sudah disampaikan memang. Sehingga kalau di tempat kerja saya pada khususnya kami mengupayakan untuk selalu ada senyum salam sapa yang menggunakan salam sesuai agama masing-masing. Misalnya dari awal sudah menyampaikan shalom atau assalamualaikum, tergantung dengan agama pasien. Sehingga dari salam sapa itu kita mulai bisa membangun kepercayaan. Dan memang sekali lagi ada pasien dalam keadaan menolak, kita mau bicara apapun itu sulit untuk diterima ya, atau marah karena menemukan ada hal yang tidak memuaskan, ada hal yang mungkin dianggap pelayanan kami yang belum sesuai. Mungkin ada misalkan keluarga yang ingin mengetahui pasien keluarganya sakit apa itu perawat tahu, bisa juga menjabarkan itu, atau bagaimana itu Pak misalkan? Iya, khusus untuk mengetahui penyakit pasien memang kita juga sangat hati-hati. Pertama juga bisa saja terverifikasi ini keluarga pasien ini orang luar misalnya, maka butuh kehati-hatian dan diminta juga kerjasamanya masyarakat pengguna layanan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudian bersabar ketika meminta informasi. Nah, di rumah sakit memang kalau contoh di rumah sakit ya, untuk penanganan pasien itu ada penanggung jawabnya, ada dokter penanggung jawab pasien, DPJP singkatannya. Sehingga kita ketika harus ada penyampaian resmi itu lewat DPJP tadi. Gitu. Iya, jadi tidak semua petugas medis, petugas kesehatan bisa memberikan langsung informasi. beber informasi Iya. itu. Kalau zaman dulu, bahkan saya menyebut dulu ini kira-kira 6-7 tahun lalu, itu kami mencantumkan nama pasien, bahkan ada dengan diagnosanya di ruangannya. Tapi paling banyak adalah nama pasien. Tapi sekarang kemudian itu tidak dicantumkan lagi, menjaga privasi pasien, karena tidak semua orang sakit yang sedang dirawat kemudian bersedia identitasnya diketahui orang. Ada orang yang tidak mau diketahui dia sedang sakit. Apalagi misalkan ada yang datang berkunjung kan, misalkan temannya atau ini kan, sakit ini iya, itu dia. Betul-betul tidak sembarang, karena juga contoh peserta praktek klinik keperawatan dari kampus itu juga sering kami bekali sejak awal untuk berhati-hati. Ada penyakit tertentu sangat sensitif untuk diketahui orang. Ya, mungkin kalau saya atau Bang David sendiri misalnya sakit dan jangan sampai orang tahu ini penyakit, memalukan bagi saya misalnya. Maka sama dengan COVID di awal-awal kan, iya, orang ya, malu kalau diketahui di awal-awal. Iya, jadi itu untuk perawat itu tentu saya sangat terbatas untuk bisa memberikan informasi ini. Dan memang kami berharap teman-teman keperawatan dimanapun berada untuk menyadari ini dan terus menjaga bahwa tidak semua informasi bisa langsung diberikan ke pasien, keluarga, pengunjung, atau ya itu dia yang tadi saya sebut terverifikasi, karena bisa saja pengunjung kemudian datang dan sakit apa dia. Kalau ada yang tidak menjaga langsung serta-merta menyebutkan itu, maka berisiko untuk hak kerahasiaan pribadi pasien itu terabaikan. Kami tidak menjaganya dengan baik. Tapi kalau pasien juga dengan keluarganya bisa tahu dong tentu diagnosanya, misalnya sudah sehat, dia riwayat sakitnya itu dari yang Bapak bilang tadi atau bagaimana? Iya, betul. Pasien keluarga tentu saja punya hak untuk mengetahui keadaan kondisi klinis dan juga perawatannya. Dan itu jika diperlukan akan diinformasikan. Keluarga juga berhak mencari tahu. Tapi itu dia, cara menyampaikan itu tentu saja tidak kemudian bisa disampaikan kapan saja. Ya, kami berhadapan dengan tantangan fasilitas pelayanan kesehatan kita yang
masih banyak yang perawatan kelas 3 yang dirawat bersama dengan pasien lain. Dimana kalau mau sampaikan di depan pasien sini mungkin tetangganya bisa tahu, tetangga yang seruangan misalnya. Nah ini butuh kehati-hatian tentu saja. Kalau seharusnya ada ruangan sendiri untuk menyampaikan ini. Oh, itu tadi yang Bapak bilang yang harus menyampaikan dari dokter atau apa? Iya, DPJP DPJP atau tadi ya. bisa juga didampingi perawat, ataupun kalau memang ruangannya khusus pun menyampaikannya harus dengan kehati-hatian. Karena kalau misalnya di ruang gawat darurat misalnya di IGD yang rame, itu banyak juga yang perawatannya berdampingan berapa tempat tidur. Nggak bisa Itu kalau langsung disampaikan langsung bisa menimbulkan mispersepsi di tetangga di sebelah. Jangankan misalnya dia mengerti bunyi diagnosanya, keluhannya saja atau teknik pemeriksaannya yang mengarah ke penyakit tertentu, itu bisa salah interpretasi tetangga di sebelah ini. Menjaga itu salah satu tugas kita yang itu yang sering jadi dilema juga jadi ya. dilema ketika keluarga karena meminta keluarga untuk datang membuka lagi marah-marah mungkin. Tapi ada cara dari pendidikan itu sudah mengantisipasi itu kalau di perawat sendiri. Iya, memang kalau di keperawatan pada saat kita operan dinas misalnya memperkenalkan petugas sejak awal itu perlu. Kalau dari segi manajerial kami mengeceknya ke pasien misalnya, Bu tadi yang menyuntik namanya siapa. Jika kemudian tidak diketahui baik pasien atau keluarganya, itu yang harusnya menjadi perhatian bahwa semua tindakan oleh perawat ke pasien itu pasien atau keluarganya tahu yang memberi tindakan itu namanya siapa. Nah itu dia. Jadi kalau kemudian tidak ada informasi ke pasien nama petugasnya, bagaimana dengan informasi yang lain? Itu antara lain. Kemudian ya untuk mengetahui nama itu berarti sudah lebih lanjut dibanding tahap awal untuk bina hubungan saling percaya, di mana pasien dan keluarga itu diawali dengan saling kenal dulu. Saling kenal kemudian bisa melanjutkan perawatan ya. Jadi tidak serta-merta ada yang datang kemudian memberi tindakan misalnya langsung menyuntik tanpa berkenalan, atau bahkan tidak sempat diketahui oleh pasien ini siapa yang tadi itu. Itu dia antara lain yang harus terus dijaga agar komunikasi antara pasien dan petugas itu bisa terjalin kontinu. Ya, ada ikatan sebetulnya antara pasien dan keluarga, pasien dengan perawat dengan keluarga, sehingga jika ada komunikasi itu bisa langsung tersampaikan dan terhindar dari itu tadi ketidakpuasan. Karena jangankan nama, mungkin tindakan tadi siapa untuk siapa, bisa saja kan ada kesalahan. Ini datang tanpa ngomong, tanpa bicara, langsung melakukan tindakan, ternyata bukan untuk si orang ini. Salah orang salah jadi pasien. harus komunikasi, harus saling sapa dulu. Kecuali memang dalam keadaan klinis si pasien kesadarannya tidak normal, atau dia pingsan gitu. Iya, tidak sadar, kesadaran menurun dan lain-lain yang mempengaruhi kemampuan untuk menerima informasi. Kalau di Sulawesi Utara sendiri terkait profesionalisme dan kesejahteraan bagaimana kalau dari PPNI Sulut melihat sendiri? Ya, kita PPNI secara nasional maupun di Sulawesi Utara akan tentu saja dalam hal ini meningkatkan profesionalisme itu sudah menjadi hal wajib bagi kita. Profesionalisme dan kesejahteraan mungkin ada yang membalik, profesionalisme atau kesejahteraan dulu, atau kesejahteraan dulu baru profesionalisme. Hal yang terus dibalik-balik. Ada yang minta saya mau kerja bagus kalau upah saya bagus, atau saya mau mau menjadi profesional asal di sana salary-nya bagus misalnya. Nah ini yang harus terus dijaga keseimbangannya, menyiapkan tenaga perawatan yang profesional agar kemudian bisa mendapat kesejahteraan yang lebih bagus. Namun demikian menilai kesejahteraan tentu saja tidak semata dari gaji. Hak perlindungan masalah hukum, hak untuk mendapatkan informasi, kemudian hak untuk mendapatkan update ilmu itu juga bagian dari kesejahteraan. Jika kemudian di daerah kita sendiri belum mencapai kesejahteraan dalam hal ini pendapatan atau gaji yang memuaskan, di PPNI Sulawesi Utara juga terus bekerja sama untuk bagaimana tenaga perawat Sulawesi Utara bisa bekerja di luar negeri. Itu ada juga difasilitasi. Difasilitasi. Kami sudah beberapa kali bekerja sama dengan organisasi lembaga yang menyiapkan tenaga untuk bisa dikirim ke luar negeri. Kami memfasilitasi terus itu, sehingga kalaupun nanti ada yang hendak mencari informasi mengenai itu dapat berhubungan dengan kami, pengurus DPW PPNI Sulawesi Utara. Supaya nanti ada beberapa negara juga yang butuh
welcome. Kami akan terbuka untuk memfasilitasi ke organisasi atau kelompok atau lembaga mana yang sementara, termasuk juga BPI2MI. Kami sudah berkomunikasi, sudah berapa kali audiensi dengan mereka, dan mereka juga siap membantu tentu saja dalam hal ini. Seperti ada teman saya, Pak, dia istrinya jadi perawat lansia mungkinnya di Jerman. Upah salary-nya mungkin ya kalau di Jerman kan, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 40-50 juta mungkin gitu. Tapi kan apa juga, tapi menurut dia di sana upgrade ilmu lagi di Jerman lagi, itu seperti apa kan? Beda lagi di sana, mungkin dia khusus lansia, ada lagi tahapan yang harus di ilmu yang harus mereka pelajari. Kalau itu bagaimana PPNI memfasilitasi seperti itu? Iya, memang diketahui kalau akan menuju ke negara tertentu, ada magang dulu untuk latihan bahasa, dan ada juga keterampilan khusus ketika terkait dengan perawatan apa yang dibutuhkan. Memang beberapa negara untuk daerah kita yang terinformasi itu perawatan lansia. Ke Jepang juga ada, dan ada juga beberapa negara yang butuhnya selain lansia ada juga yang lain, dan peningkatan kemampuan dari tenaga keperawatan itu disiapkan dari sini. Memang kan tuh, tapi dia harus memang sudah jadi profesional perawat dulu ya, baru bisa dikirim ke luar negeri, bukan memang dari nol dulu ya, harus harus tahu dasar dulu ya berarti. Iya, memang disiapkan dulu, tapi ada program semacam Jepang itu, mereka menerima magang yang belum lulus pendidikan keperawatan. Masih sementara sekolah bisa. Iya, bisa, dan mendapatkan gaji yang lumayan dibandingkan dengan di negara kita atau di daerah kita. Ada juga seperti itu. Ada juga memang disiapkan selain di Sulawesi Utara juga harus mempersiapkan diri, antara lain di Jakarta. Ada lanjutannya dulu baru bisa ke sana. Jadi yang tadi contoh di Jerman itu memang harus disiapkan dari sini, dicocokkan dulu dengan kebutuhan di sana, baru bisa diberangkatkan. Dan memang butuh keseriusan untuk mengikuti seleksi semacam ini, antara lain bahasa. Iya, paling penting memang bahasa, harus mengetahui bahasa. Bahasa di negara yang akan dituju. Ini mungkin yang terakhir, sudah hampir 40 menit kita bercakap-cakap. Sulawesi Utara kan ini dari Pak Oli dan Pak Gubernur Oli Dondo Kambe dengan Wakil Gubernur Stephen Kando fokus kesehatan, ingin menjadikan wisata kesehatan di Sulawesi Utara ya. Nah, makanya banyak sekali tumbuh rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, swasta, kemudian juga klinik seperti khusus mata, khusus THT lah, banyak lah, menghitung sumber. Seperti apa PPNI menjaga ketersediaan dari perawat yang profesional untuk melengkapi wisata kesehatan ini sendiri, mendukung ini, bagaimana? Ya, pemerintah Sulawesi Utara melalui pimpinan kita, Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe dan Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando, mengenai health tourism, health tourism yang bisa kita lihat jalur penerbangan di beberapa negara bisa dibuka dan memungkinkan kita untuk mendapat tamu dari berbagai negara langsung. Maka untuk kesiapan itu kami tanggal 17 Maret 2023 mengadakan apel akbar jalan sehat dan juga beberapa event pada hari itu, yang di dalamnya kami mendeklarasikan PPNI Sulut mendukung health tourism. Dihadiri juga oleh pejabat provinsi, pejabat Kota Manado waktu itu, dan beberapa pejabat terkait, dan utusan perwakilan dari 15 kabupaten kota. Kami mendeklarasikan bersama yang namanya PPNI Sulut mendukung health tourism, program pemerintah health tourism. Kemudian waktu itu saya berkesempatan untuk menyuarakan itu, diikuti oleh seluruh peserta apel waktu itu, jumlahnya ribuan. Jadi kami PPNI Perawat Sulawesi Utara mendukung program pemerintah health tourism. Ya. Selain dengan kesiapan secara deklarasi, juga menyiapkan tenaga-tenaga yang mendukung Sulawesi Utara sebagai destinasi wisata yang disokong oleh ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Itu yang saya sebutkan di awal tadi, profesionalisme itu ditingkatkan. Jadi kami berusaha mungkin untuk menjangkau seluruh perawat di berbagai lini, di berbagai tingkatan. Tidak
cuma terpusat di pusat pemerintahan, di kota, pusat pemerintahan provinsi atau di kabupaten kota, tapi juga di perifer. Karena di perifer dan ada turis kemudian mengalami kebutuhan pelayanan gawat darurat, maka yang di manapun mereka mengalami kejadian itu seluruh perawat harus siap. Antara lain kami juga selain menyiapkan perawat sebanyak mungkin untuk bisa mengetahui keadaan gawat darurat, PPD Sulawesi Utara juga melatih masyarakat awam sebanyak-banyaknya untuk bisa menangani keadaan gawat darurat. Kami secara sukarela tanpa meminta bayaran itu rutin mengadakan kegiatan terutama di kelompok organisasi keagamaan. Yang sedang rutin ini kami lakukan hampir setiap minggu itu bersama Panji Yosua Priako Bapak Gemim di berbagai jemaat. Karena kalau di Sulawesi Utara, Bung David mungkin sempat lihat di depan gereja ada orang menjaga waktu ibadah saat ibadah ataupun ada acara besar itu ada kelompok Panji Yosua. Ini menjadi sasaran kami yang rutin hampir setiap minggu kami lakukan kegiatan pelatihan khusus gawat darurat. Hari Sabtu kemarin ada, besok pagi ada, dan minggu sebelumnya ada. Nah, itu antara lain usaha kami selain ke profesi kami sendiri. Kami terus melakukan kesiapan itu. Selain memang untuk di tingkat, boleh dikata di tingkat atas, komunikasi untuk hal turismenya terus dilakukan. Jadi sekali lagi secara deklarasi, kami mengadakan deklarasi khusus untuk itu. Termasuk penandatanganan niat bersama untuk mendukung program hal turism itu. Ya, bisa Tribuners itu bisa akses ke www.ppnisulut.com atau di YouTube kami untuk bisa juga melihat kegiatan-kegiatan kami pada saat melakukan deklarasi itu. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan Pak Oldi. Mungkin Pak Oldi ada lagi yang ingin disampaikan kepada Tribuners dan perawat-perawat yang mendengar mungkin siaran ini, apa yang harus tips-tips lah kepada mereka dan juga kepada masyarakat bahwa seperti inilah organisasi profesi perawat itu. Ya, baik Tribuners dimanapun berada, termasuk rekan profesi perawat, bahwa profesionalisme dan kesejahteraan dua hal yang saling mengisi, dan antara profesionalisme dan kesejahteraan itu saling mengikuti, sehingga jika kemudian kita berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, niscaya masyarakat pengguna layanan keperawatan akan terus percaya dengan profesi kita, yakin dengan apa yang kita lakukan, kemudian secara berkesinambungan profesi ini akan terus tumbuh sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang sampai saat ini masih sangat dibutuhkan. Pelayanan keperawatan yang selalu berada dengan pasien 24 jam, 7 hari seminggu dalam berbagai lini pelayanan tentu saja mempunyai dampak yang sangat luar biasa bagi pembangunan kesehatan. Dan bersama dengan itu kami di Sulawesi Utara tentu saja terus mendukung program pemerintah di bawah pimpinan Bapak Gubernur, Bapak Oli Dodo Kambe dan Bapak Wakil Gubernur Stefan Kandung. Kiranya pelayanan keperawatan di Sulawesi Utara akan terus memberi kontribusi yang positif bagi pengembangan pembangunan secara khusus di Sulawesi Utara dan secara umum di Indonesia, di negara yang kita cintai ini. Demikian Tribuners dan sejawat perawat yang menyaksikan podcast kita hari ini. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan Sekretaris PPNI Sulut, Nurse Oldi Rembet, Sarjana Keperawatan ya. Dan selamat Hari Perawat Internasional pada tanggal 12 Mei 2023. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih.